Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, nama saya Muhammad Fairuz Mumtaz, biasa dipanggil Virus. Di sini sebagai asisten laboratorium elektronika yang akan membantu kalian dalam memahami materi pada modul 4 dan modul 5, yaitu BJT atau Bipolar Junction Transistor dan juga aplikasinya. Adapun yang akan kita bahas pada modul 4 atau BJT itu ada 4 bagian, yaitu pengenalan BJT itu sendiri, cara kerja, efek karakteristik, dan jenis rangkaian biasingnya. Yang pertama itu pengenalan BJT. BJT atau kepanjangannya itu Bipolar Junction Transistor merupakan suatu komponen semikonduktor yang berfungsi untuk menguatkan arus, tegangan maupun sinyal masukan. Jadi dari namanya saja sudah terlihat bahwa transistor ini melibatkan dua buah muatan di dalamnya, yaitu hole dan elektron, karena namanya bipolar dalam proses kerjanya. Dan kalau kalian lihat di sini bentuknya tuh seperti ini apabila kalian beli. Ini bentuk animasinya 3D-nya. Terus ini adalah lambang yang biasa dilihat pada aplikasi-aplikasi elektronika maupun di internet. Lambang dari si BJT. Ini E itu adalah emitter, B itu adalah base, dan C itu adalah kolektor. Seperti itu. Terus di sini ada komponen BJT itu terdiri dari 3 buah layer ya teman-teman. Di sini tuh ada emitter, base, sama kolektor. Ada 2 juga konfigurasinya. Konfigurasi itu maksudnya komponen yang membuatnya. Jadi ada yang PNP, ada yang NPN. PNP itu apa? Maksudnya tuh P-type semikonduktor. Kalau N itu N-type. Jadi ada yang PNP dan NPN dengan konfigurasi rangkaian seperti yang ditunjukkan pada layar. Nah, selain itu juga dalam BJT ini intensitas doping dan ukuran dari masing-masing bagian itu berbeda-beda. Kalau intensitas doping yang paling besar itu emitter, diikuti dengan base dan kolektor yang terakhir. Ini dapat dilihat ya, ini paling padat muatannya, terus yang kedua itu adalah base, lalu yang terakhir adalah kolektor. Sedangkan pada bagian ukuran itu yang paling besar kolektor, yang paling kecil itu adalah base, dan di tengah-tengah ada emitter. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai cara kerja dari BJT itu sendiri. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, BJT itu seperti ini publikasinya. Jadi seperti yang sudah kita pelajari di dioda, ini seperti terlihat seperti dua dioda yang disambungkan ya teman-teman. Jadi ada dioda pertama itu ada N-type dan P-type digabungkan, dan sebelah kanan juga P-type dan N-type yang digabungkan. Ini adalah dua buah dioda yang bisa disebut sebagai suatu BJT. Nah, apabila dirangkai seperti ini teman-teman, jadi kutub positif itu terhubung dengan N-type dan kutub negatif juga terhubung dengan N-type yang sebelah sini, maka akan terbentuk suatu konfigurasi reverse bias di bagian sini. Ini diibaratkan tidak ada, jadi ini P-type terhubung dengan kutub negatif, ini N-type terhubung dengan kutub positif, jadinya dia reverse, sedangkan di sininya forward. Dan apabila kita balik, di sini akan menjadi reverse dan di sini akan menjadi forward. Nah, ini menunjukkan bahwa bagaimanapun posisi baterainya, kutub dari si baterai itu akan terbentuk suatu reverse bias pada salah satu diodanya. Seperti itu teman-teman. Nah, oke, selanjutnya dikarenakan ada suatu forward bias dan reverse bias. Nah, untuk menghantarkan suatu aliran elektron pada forward bias dibutuhkan suatu tegangan inisialisasi minimal 0,7 volt untuk dioda atau BJT berbahan dasar silikon, teman-teman. Dan untuk germanium itu sekitar 0,3 volt. Nah, oleh karena itu dibutuhkan suatu rangkaian tambahan yang digunakan untuk membuat elektron dari bagian N-type itu dapat berpindah ke bagian P-type yang di base ini teman-teman. Jadi seperti yang terlihat pada animasi, apabila kita pasangkan rangkaian seperti ini dengan konfigurasi yang bagian plusnya itu ke P-type atau base, yang minnya itu ke bagian N-type atau emitter, ini akan terjadi forward bias. Dan apabila terjadi forward bias, depletion layer atau band gap-nya akan terlewati sebesar 0,7 volt dan elektron-elektron yang ada pada emitter akan berpindah ke bagian base seperti yang ditunjukkan pada animasi di depan.
Nah, lalu dikarenakan di sini terdapat suatu kutub positif, maka elektron-elektron yang mengalir sekitar kurang dari 5% semua elektron yang mengalir dari emitter ke base itu nanti akan berekombinasi atau mengalir ke bagian atas ini teman-teman. Jadi nggak seluruhnya mengalir ke kanan, tapi ada yang ke atas. Seperti itu. Nah, untuk sisanya, sekitar 95% itu akan mengalir ke bagian kanan teman-teman, seperti yang ditunjukkan pada animasinya. Jadi, dari emitter akan mengalir ke bagian kolektor, dan dari kolektor akan mengalir ke bagian kutub positif baterai, dan terjadi suatu aliran listrik pada rangkaiannya. Nah, seperti yang terlihat juga di gambar itu, bagian emitter, base, dan kolektor itu dia berjalan secara bersamaan, dan aliran pada bagian base dengan aliran pada bagian kolektor dan emitter itu terlihat perbedaannya teman-teman. Elektronnya lebih banyak pada aliran emitter kolektor dibandingkan dengan base emitter. Itu terbukti dengan tadi yang saya sebutkan, elektron yang masuk ke bagian base itu hanya sekitar 2% sampai 5%, sedangkan pada kolektor itu sisanya yang lebih banyak. Nah, ini juga dapat terlihat apabila kita pasangkan lampu, maka lampu yang akan lebih terang itu yang dipasangkan pada rangkaian yang emitter kolektor dibandingkan dengan emitter base. Nah, untuk arusnya sendiri, karena arus itu arahnya berlawanan dengan arah elektron, maka arus akan mengalir dari emitter ke kolektor seperti ini, teman-teman. Kan kalau elektron dari kolektor ke emitter ya. Nah, kalau arusnya itu kebalikannya dari emitter ke kolektor. Ini juga arusnya. Jadi kalau elektron itu mengalir ke atas, itu dari base ke emitter, tapi harusnya mengalir dari emitter ke base. Seperti itu. Nah, dari eh, aliran arus ini dapat kita lihat bahwa elektron yang masuk pada emitter itu nanti akan dikeluarkan oleh base dan air collector, teman-teman. Nah, ini menunjukkan suatu persamaan baru di sini. Jadi, arus pada emitter itu nilainya akan sama dengan arus yang keluar pada base dan pada bagian collector. Ini persamaan pertama yang teman-teman harap diingat. Oke, kita tahu tentang cara kerjanya. Di sini ada efek karakteristik dari BJT atau bipolar junction transistor. Ada 3 daerah kerja pada BJT, yaitu saturation region, active region, dan cut off region itu yang bagian bawah. Nah, untuk penjelasannya di sini cut off itu terjadi pada saat bagian base dan kolektor itu reverse, dan base dan emitternya juga reverse. Jadi rangkaian itu dibuat dua-duanya reverse, sehingga depletion layer dari kedua dioda di dalam BJT itu akan tebal gitu. Jadi hampir tidak ada arus yang bisa lewat gitu. Nah, pada kondisi ini nilai IB sangat kecil, bahkan bisa diibaratkan sama dengan 0. Dan modenya tuh bisa dikatakan open switch, atau switchnya tuh terbuka dan terjadi suatu open circuit yang arusnya tidak bisa lewat. Nah, terus yang kedua itu ada saturation, daerah kerja ketika emitter dan kolektor dalam kondisi forward bias. Jadi kedua dioda itu dalam kondisi forward, sehingga dapat dikatakan itu modenya mode closed loop atau closed switch, sehingga diibaratkan si BJT-nya tidak ada, seperti kabel biasa saja gitu teman-teman. Nah, di sini nilai VCE itu kecil. Terus yang terakhir itu ada active linear atau active region. Itu bagian yang di tengah-tengah sini yang cukup besar ya. Ini sebenarnya merupakan daerah kerja normal dari transistor BJT. Ketika arus IC itu nilainya konstan untuk setiap nilai VCE. Ini dapat kita lihat nih ya teman-teman. Ini kan nilai IC ya. Nilai IC itu konstan untuk setiap VCE yang diberikan. Nah, nilai IC itu akan berubah-ubah terhadap nilai IB-nya. Seperti itu, teman-teman. Nah, langsung saja kita selanjutnya akan mulai simulasi dari rangkaian efek karakteristik. Oke, teman-teman, jadi di sini saya sudah merangkai suatu rangkaian untuk menguji efek karakteristik dari suatu BJT. Di sini kita ada komponennya BJT sendiri, ini yang NPN ya teman-teman. Ini dapat dari transistor, lalu pilih yang sesuai dengan yang di modul ya teman-teman. Ini 2N22, berarti yang ini.
Diklik OK, lalu ditaruh saja. Jadi digunakan dirangkai seperti yang ada di layar, di modul. Lalu kita juga menggunakan suatu instrumen. Di sini kita ambil suatu IP analyzer. Jadi nanti ditaruh saja dan dihubungkan tiap-tiap pinnya sesuai dengan yang ada pada modul, teman-teman. Lalu setelah semua terangkai seperti yang pada layar, langsung aja pencet start. Lalu kita buka IP analyzer-nya. Nah, setelah kita buka di sini terbentuk suatu grafik IV karakteristik dari BJT NPN 2N2222A. Nah, ini langsung saja di screenshot lalu ditaruh di orang dan dianalisis sesuai dengan yang diperintahkan. Oke, setelah kita mengetahui pengenalan dan efek karakteristik dari BJT, di sini ada suatu materi yang dinamakan dengan faktor amplifikasi atau faktor penguat. Jadi ada 3 buah nilai pada BJT yang mengindikasikan faktor implikasi dari masing-masing konfigurasi pada BJT. Untuk alfa sendiri merupakan faktor amplifikasi dalam konfigurasi common base. Kalau beta itu dalam common emitter, sedangkan gamma dalam common collector. Common base, common emitter, common collector itu sebenarnya suatu rangkaian BJT yang dapat digunakan dalam aplikasi-aplikasi tertentu. Itu dapat kalian baca di modul. Nah, untuk rumusnya sendiri, alfa itu adalah IC per IE, beta itu IC per IB, dan gamma itu IE per IB. Dan hubungan antara ketiganya dapat kita cari di sebelah kanan nih. Jadi kita tadi tahu pada cara kerja itu dapat rumus seperti ini. IE sama dengan IB plus IC. Nah, rumus ini semuanya kita bagi dengan IB. IE per IB itu kita lihat di sebelah kiri itu kan sama dengan gamma. Berarti gamma sama dengan IB per IB itu 1. IC per IB itu sama dengan beta. Berarti gamma sama dengan beta plus 1. Ini hubungan pertama antara gamma dengan beta. Lalu setelah itu di sini singkat cerita kita mendapatkan suatu persamaan hubungan antara beta dengan alfa. Ini didapatkan juga dari manipulasi rumus KCL dari si BJT ini, teman-teman. Nah, ini apabila kita manipulasi lebih lanjut seperti yang ini, didapatkan rumus seperti ini untuk beta dan alfanya. Nah, setelah itu kita substitusi beta ke persamaan yang ini, teman-teman. Nah, didapatkan alfa sama dengan 1 per 1 min alfa. Nah, ini adalah rumus hubungan antara gamma dengan alfa. Jadi kita dapatkan ketiga buah hubungan antara ketiga buah nilai tersebut. Nah, lalu di sini kita masuk materi biasing. Biasing sendiri itu merupakan suatu teknik pemberian bias atau tegangan pada BJT atau transistor yang mengatur tegangan operasional pada BJT itu sendiri sehingga dia tuh dapat bekerja sesuai dengan fungsinya, yaitu memperkuat sinyal input. Nah, keadaan operasional transistor sangat dipengaruhi oleh besarnya arus yang mengalir, teman-teman. Jadi, pemberian tegangan pada suatu rangkaian transistor itu harus benar sehingga transistor dapat beroperasi di sekitar titik kerjanya. Nah, dalam menetapkan titik kerja atau key point itu dibutuhkan nilai-nilai resistor yang tepat. Jadi itu menyesuaikan arusnya ataupun tegangan itu pakai resistor sehingga kondisi arus input dan arus output itu dapat sesuai dengan titik kerja yang diharapkan. Nah, ada jenis-jenis biasing sebenarnya. Jadi ada AC dan DC. Di sini kita akan membahas tentang DC terlebih dahulu. Untuk DC biasing pada BJT sebenarnya ada banyak, teman-teman. Tapi di sini kita akan membahas lebih dari ketiga yang sering digunakan, yaitu ada fixed bias, emitter bias, dan voltage divider. Kalau perbedaannya dapat dilihat sendiri. Ini pada rangkaiannya di fixed bias itu seperti ini. Kalau di emitter sebenarnya hanya ditambahkan resistor pada bagian emitternya, fixed bias tidak ada. Sedangkan kalau voltage divider itu ditambahkan R2 dari si bagian emitter bias seperti itu. Nah, untuk yang pertama itu ada fixed bias. Fixed bias itu seperti ini. Terus apabila kita ingin menurunkan rangkaiannya tuh jadi kayak gini dulu, baru nanti didapatkan beberapa rumus seperti yang ada di sebelah kanan. Nah, ini rumus-rumus ini nih yang bakal berguna nantinya untuk menentukan beberapa nilai seperti IB, IC, IE pada konfigurasi biasing fixed bias ini. Nah, untuk penurunannya ini saya contohkan untuk yang fixed bias. Jadi dari
rangkaian yang paling kiri ini, kalau kalian lihat teman-teman, ini VCC-nya kita hilangkan. Lalu setelah kita hilangkan, ini dijadikan baterai. Jadi untuk yang RB itu kita hubungkan, karena ini VCC-nya plus ya, kita hubungkan dengan bagian positif baterai seperti pada gambar di kanan. Sedangkan bagian negatifnya itu kita hubungkan ke ground. Jadi ground akan di sini nih. Jadi yang bagian negatif baterai itu kita hubungkan ke ground. Jadi kita ibaratkan VCC dan ground itu suatu baterai yang ada kutub positif dan kutub negatifnya. Sedangkan bagian IC juga seperti itu. Kita hubungkan si bagian IC dengan suatu kutub positif baterai dan bagian groundnya dengan kutub negatifnya. Nah, setelah didapatkan rangkaian seperti ini, kita gunakan rumus KVL pada bagian loop yang sebelah sini, sebelah kiri. Kita buat loopnya jadi seperti ini ya teman-teman. Kita loopnya ke kiri. Jadi di sini kena bagian VCC, jadi VCC-nya plus, terus dikurang dengan IB. IB di sini karena loopnya berlawanan dengan arah IB, maka min IB dikali RB, terus dikurang VBE. VBE karena ini ketemunya kutub negatif terlebih dahulu, maka dia akan min. Terus disama dengankan 0, itu rumus KVL. Lalu kita pindahkan IB-nya ke bagian kanan dan RB-nya kita bagi ke bagian kiri. Jadi ditemukanlah rumus seperti yang pertama ini teman-teman. Lalu setelah itu kita cari rumus yang kedua. Itu beta sama dengan IC per IB. Ini rumus yang kita dapatkan dari yang slide sebelumnya ya, pada parameter beta, alfa, dan gamma. Nah, apabila kita pindahkan IB, maka langsung didapatkan rumus yang kedua. Rumus kedua sudah kita dapatkan. Lalu kita balik lagi ke persamaan KCL. Cara kerja BJT itu IE sama dengan IB plus IC. Dan apabila IC-nya kita ganti dengan rumus ini, rumus yang kedua, beta dikali IB, maka didapatkan suatu persamaan IE sama dengan beta plus 1 dikali IB. Ini dikeluarin saja ya teman-teman. IB-nya dikeluarkan jadi 1 plus beta dikali IB. Didapatkan rumus untuk yang ketiga, yang ini. Lalu rumus yang terakhir itu menggunakan KVL loop kanan. Jadi KVL itu ke kanan seperti ini. Ini VCC kena plus, berarti VCC terus dikurang karena berlawanan dengan arah IC. Jadi min IE dikali RC, terus min VC-nya karena ketemu kutub negatif terlebih dahulu, jadinya dia min VCE. Sama dengan 0, lalu VC-nya kita pindahkan dan didapatkan rumus untuk yang ketiganya. Seperti itu teman-teman, untuk penurunan rumus dari si fixed bias-nya. Oke, setelah kita dapatkan penurunan rumusnya, kita lakukan contoh perhitungannya. Di sini saya punya suatu rangkaian fixed bias seperti pada gambar di sebelah kanan. Dengan yang diketahui itu VCC sebesar 14 volt, beta 80, IB 40 mikroampere, dan VC sebesar 6 volt. Nah, ini rumus-rumus fixed bias yang tadi di atas kita dapatkan. Langsung saja kita masukkan IC sama dengan beta dikali IB. Betanya 80, IB-nya 40 mikroampere. Apabila kita hitung, dapat 3,2 miliampere. Terus untuk yang B, itu yang ditanya adalah RC. Ini kita pakai rumus yang keempat, yang VCE sama dengan VCC min IC kali RC. VCE-nya dapat, VCC-nya ada, IC-nya ada, RC-nya yang ditanya. Dapatlah 2,5 kilo ohm. Untuk yang C itu kita gunakan rumus yang pertama, IB sama dengan VCC min VBE per RB. Jadi ini IB-nya kita kalikan dengan RB. Terus kita pindahkan ke ruas yang di sebelah kanan. Jadi didapatkan persamaan seperti ini. Jadi min B dikali RB ditambah VCC min VBE sama dengan 0. Terus RB sama dengan bla bla bla. Langsung saja kita masukkan VCC-nya, VBE-nya, dan IB-nya. Didapatkan 332,5 kilo ohm. Lalu yang terakhir ditanya itu VCE atau V output. VCE di sini ya teman-teman, V output. VCE sebenarnya ya VC dikurang VE. Ini jadi VC itu sebesar 6 volt, VE itu dikarenakan di sini tidak ada resistor, maka diibaratkan tidak ada tegangan. Jadi 6 dikurang 0 ya sama dengan 6 volt.
seperti itu teman-teman. Nah, tadi kita bahas tentang konfigurasi biasing DC-nya untuk fixed bias. Nah, ini untuk yang AC-nya. Sebenarnya untuk AC-nya mirip ya teman-teman. Namun sumbernya di sini kita tambahkan sumber arus bolak-balik atau rumus sumber AC. Nah, dari sumber ini kita cari suatu rangkaian ekuivalennya. Jadi ini kita hilangkanlah VCC-nya. Terus groundingnya di bawah. Jadi seperti ini teman-teman. Lalu setelah ini kita ubah si BJT-nya menjadi suatu resistor dengan besaran beta plus 1 RE dan beta IB untuk sumber arusnya. Nah, dari analisis rangkaian ekuivalen AC ini, maka didapatkan beberapa rumus seperti yang ada di atas untuk ZI, Z0, AV, dan AI. Nah, ini untuk AC configuration RE ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini adalah simulasi dari rangkaian fixed bias. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan membahas mengenai rangkaian fixed bias pada biasing DC maupun AC. Jadi yang sebelah kiri itu kita menggunakan biasingnya dengan sumber DC sebesar 12 volt, dan sebelah kanan itu kita menggunakan sumber AC di sini. Nah, ini sumber AC-nya didapatkan dari sini ya teman-teman. Jangan yang di power source, jangan yang AC power, tapi kita gunakan yang ada di signal voltage source, yang AC voltage. Nanti langsung dimasukkan. Nah, dan ini nanti voltage PK-nya diganti sesuai dengan yang disuruh di borang. Jadi ingat, ini nanti bukan VRMS tulisannya, tapi VPK ya teman-teman. Nah, setelah semua dirangkai sesuai dengan yang ada di modul, nanti langsung saja di start rangkaiannya dan di pause. Lalu analisis bagian IDC-nya saja. Karena di sini kan kita menggunakan sumber DC ya. Jadi yang dianalisis itu harus DC-nya saja ya teman-teman. Entah yang bagian sini itu bagian base atau yang bagian sini yang bagian emitter-nya. Lalu untuk di bagian AC analisisnya, ini ada suatu multimeternya. Ini tetap saja di bagian DC dan voltage. Nanti masukkan data-data yang diperlukan pada bagian modul, dan kalau ada yang perlu di SS silakan di SS dan analisis sesuai dengan yang sudah di modul. Oke teman-teman, selanjutnya ini kan tadi kita bahas tentang fixed bias. Nah, yang kedua itu ada emitter bias. Sebenarnya emitter bias tadi perbedaannya cuma ada resistor ya di bawah. Nah, kalau kalian mau menurunkan sendiri rumusnya, nanti bisa setelah praktikum ini kalian coba turunkan dan didapatkan rumus-rumus seperti yang ada di kanan. Dan yang ketiga tuh voltage divider, rumus-rumusnya yang ada di kanan juga. Kalau kalian mencoba silahkan. Oke, sekian pembahasan kita pada modul 4 yaitu BJT. Dapat dilanjutkan pada video selanjutnya yaitu mengenai aplikasi rangkaian BJT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.